Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haris Kurniawan Soeharto. NIM nomor induk mahasiswa E0123144. Sekarang saya akan menjelaskan dan menjawab terkait soal-soal UTS atau ujian tengah semester program studi atau prodi manajemen, khususnya makul Pancasila. Jadi soal yang pertama makul Pancasila adalah urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Jadi tetap dalam koridornya. Pancasila sebagai dasar negara sudah lengkap rasanya unsur-unsur dalam isi atau kandungan Pancasila. Jadi agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kita melihat soal di UTS terkait urgensi Pancasila sebagai dasar negara agar para pejabat publik kita juga masyarakat mengetahui dan memiliki pondasi terkait nilai-nilai ataupun isi kandungan di dalam Pancasila tersebut. Gitu. Terkait nomor 2 dengan soal sumber histori, sosiologi, politis, pendidikan Pancasila, yaitu kalau kita berbicara terkait histori, bahwasannya Pancasila ini mempunyai histori atau sejarah dari zaman kerajaan-kerajaan Majapahit, terus berlanjut ke dalam zaman Presiden Soekarno atau Presiden pertama Indonesia, zaman reformasi, zaman Orde Baru. Jadi kalau kita bicara histori, pada dasarnya nilai-nilai atau kandungan di dalam Pancasila terbentuk dari zaman dahulu kala. Seperti itu. Jadi dapat terlaksana dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa. Gimana pernah dicetuskan oleh Presiden Soekarno, yaitu Pancasila waktu itu di Kongres Amerika Serikat. Seperti itu. Terus yang kedua terkait sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila digolongkan menjadi dua kelompok,
dua kelompok. Pada kelompok pertama yaitu masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang udah dikenal oleh masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau jalan kehidupan yang terdapat dalam agama, adat istiadat, serta budaya. Berbagai suku, bangsa, dan bahasa Indonesia. Lalu kelompok kedua, kelompok ilmiah. Kelompok ilmiah dan akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, ya tentu dengan teori-teori ilmiah yang bersifat akademis seperti itu. Kalau kita bicara terkait sumber politik Pancasila sebagai sistem filsafat, ya pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik. Jadi konsensus politik itu yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Seperti itu. Jadi dengan terbentuknya dari apa itu budaya, dan kita terlahir dari berbagai suku, sehingga dikemas secara politik atau dengan politik itu terlahirlah Pancasila. Seperti itu, di mana dikatakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945. Terus soal yang ketiga terkait penjelasan Pancasila sebagai identitas. Pancasila itu pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Adalah nilai-nilai Pancasila itu melekat dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat. Gitu. Terus terkait soal nomor 4, menurut pandangan saya kaitannya situasi politik saat ini di dalam Pancasila. Sangatlah bagus kalau Pancasila itu dijadikan salah satu pondasi politik kita saat ini. Karena apa? Pancasila itu adalah suatu unsur yang kandungan atau isinya itu menurut saya udah cukup kuat dan bisa menjadikan pondasi seperti itu. Akan terciptanya politik itu yang demokratis dan agamis. Terus politik demokrasi yang toleransi serta persatuan. Pancasila menjamin bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati hak-hak dasar warga negara. Seperti hak untuk memilih dan hak untuk berpendapat, berserikat, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan sebagainya. Jadi saya rasa terkait Pancasila ini pada dasarnya memanglah
kandungan, isi atau unsur yang sangat bagus dan bisa dijadikan pondasi bagi kita semua dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.